أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، yang pertama sekali marilah kita sama-sama katakan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat. Pada hari ini kita masih bisa berhadir di tengah bulan kita yang sangat kita cintai ini. Salawat dan salam tidak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan kita, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah syafaatnya akan kita dapatkan di hari kemudian. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Syekh Islam Maulana, dan karena Tuan Guru kita tidak bisa berhadir pada kesempatan hari ini, dan di tengah-tengah kita telah berhadir guru kita sebagai pengganti dari Tuan Guru kita, dan marilah kita buka pengajian kita ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Tuan Guru, kepada guru kami persilakan dengan segala hormat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Maba'an, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Namangalihan di tasasudina ima berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat usia, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa berhadir di majelis ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka melanjutkan kajian kita dari minggu sebelumnya. Mari kita bahat marsyukur tuadopani Allah Subhanahu wa taala. Semondia macara ustaz kita marsyukur ima dohot meningkatkan iman dan takwa kita tu Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan seluruh jamaah hadirin termasuk sebagai hamba-hamba yang bertakwa, hamba yang insya Allah kelak dengan takwa itu Allah masukkan kita ke dalam surganya, surga jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kata Allah orang-orang beriman khalidina fiha abada. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin Khatamun Nabiyyin, beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan seluruh jamaah adalah orang yang senantiasa istiqomah mengikuti petunjuk daripada Rasulullah, sehingga kelak di hari akhirat kita sudah adalah termasuk sebagai umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian lagi didukung di MC bahwa Tuan Guru kita Al-Mukarram yang biasa mengisi kajian kita tidak bisa berhadir pada pagi hari ini.
Oleh karena itu, izinkan Al-Fakir yang sedikit ilmunya ini menggantikan beliau. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, temata di menyebut niarion ima seputar sabar menghadapi cobaan dan ridho terhadap qada Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang saya baca ini nama kitabnya Min Muqawimatin Nafsiyatil Islamiyah. Artinya pilar-pilar pengokoh kepribadian atau nafsiyah bagi kaum muslimin, yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabahani, seorang ulama dari Palestina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar menghadapi cobaan dan ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya ima di Quran surah Al-Baqarah ayat 214. Surah Al-Baqarah ayat 214. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum massatkumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullaha qarib. Artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, mata nasrullah, ya Allah, ya Tuanku, kapan datangnya pertolongan Allah? Andigan lubayaro pertolongan ni Allah ni janjioni. Kemudian ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua tentunya sebagai umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti doon porwan tasude masuk surga ni Allah Subhanahu wa taala. Semua ini kan Ibu-ibu. Nah, adong bisa nasubut masuk surga. Sudah masuk surga teh. Alhamdulillah. Maka kita semua umat Nabi Muhammad pasti ingin masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di ayat di surah Al-Baqarah ayat 214, idokun Allah Subhanahu wa ta'ala padahal belum datang kepadamu cobaan. Nasorodo pediamu cobaan, songon dia cobaan nehadopi umat-umat terdahulu alak-alak najol sebelum kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita belajar bagaimana dulu songon dia najolo umat-umat nabi-nabi terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digoncangkan dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Baru dengan kesabaran mereka itulah nanti kalau Allah memasukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amangina on pemola porwan tanagot masuk surga ni Allah Subhanahu wa ta'ala tukinai akun nasobar berita digoncangkan dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Songon dia cobaan dohot ujian nerasoi umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu yang mulai tabaca di ayat di Quran
nabahatan dison kisah dengan Allah Subhanahu wa taala, songon dia kesabaran di umat-umat terdahulu mempertahankan keimanan, ketauhidan tu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan adong di antaranya lain na dibakar hidup-hidup. Songon dia kisah ni ashabul ukhdud, yaitu sahabat-sahabat atau umat yang mereka dilemparkan ke dalam parit dari api yang menyala, dan mereka tetap teguh memegang imannya. Sungguh menang cobaan hanya gara-gara mereka berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Karena ini salahnya lain. Mereka mau mengesahkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka raja yang sangat zalim pada masa itu membuat sebuah parit yang amat besar. Ipagara misi api sa godang-godang api. Iselak na beriman idabu menang sada persada. Tu bondar na marisi api na godang. Begitulah cobaan mereka. Maka pantas mahalai mendapat surga ni Allah di hari akhirat. Sementara tainang napi dosa nga sungoni cobaan taki. Oh, naminik-minik dopi cobaan ta namang. Mungkin ada yang ditinggal suami, adong ditinggal ni istri, adong ditinggal ni dagang, adong na kehilangan pekerjaan, adong na marugi parusahaan, adong na mago hartonya. Baru seperti itu cobaan yang kita hadapi. Desna putu meta na mangupet tu Allah Subhanahu wa taala. Indah dong dopinang banding na cobaan ni tahadopi ni tarimo di ngodung-ngodung ta sanarion ibanding kun cobaan ni tarimo di umat-umat na jono. Sebagaimana juga umat Nabi Musa. Sebagaimana juga cobaan yang diterima Aisyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Yang pinang kamison, bope sa dia jogal, udah nebalas. Ngapin orang usaha sungan Fir'aun jahat natin. Ay man, tapi mana sobar kamu ti? Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala tadi, ya belum kita dikatakan akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mendapatkan ujian dan cobaan sebagaimana ujian dan cobaan yang diperoleh oleh kaum terdahulu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang beriman pada waktu itu, mata nasrullah, andian dibayaro pertolongan di Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita baca kisah-kisah ni anak-anak na terjolo. Maka Quran inang sepertiga isinya adalah kisah. Kisah. Tetapi Quran bukanlah buku dongeng. Walaupun sepertiga isinya adalah kisah. Kisah-kisah itulah yang menjadikan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, termasuk Nabi Muhammad SAW, menjadi nanti orang-orang yang mendapatkan posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sian carito-carito mainang sahabat-sahabat di Nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, mengambil hikmah bagi kehidupan mereka. Mula mercarito inang tentang ujian dan cobaan yang hadapi halak-halak na jolo sebelum umat kita nasan narian liyamuma dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. On kebetulan ng bulan Rabiul Awal ada memasuk bulan Maulid Nabi. 13 tahun inang nabinta na muliai mardakwah di Makkah. Dakwahnya ditolak oleh umatnya dan kaumnya sendiri di kota Makkah. Bagaimana perlakuan daripada umat yang ada pada masa itu di kota Makkah? Idongkon kalai na binta tukang sihir, tukang sair, arbe, orang gila,
orang yang memisahkan antara suami dan istri. Karena tonginang mula madung beriman sada-sada halaki di masa ni Nabi Muhammad najol waktu di Mokkah ade rope maknia anggo inda mulak ko inang songon sahabat ite anggo inda mulak ko tu keyakinan muna sebelumna inda manganaw sampai selamananya. Radi sahabat mengikutinya? Tidak. Apa yang dilakukan oleh sahabat? Dia mempertahankan keimanannya kepada Allah. Ime sedongkon kalai Nabi Muhammad tukang pasarak-sarak antara suami dan istri. Maka nanti di hijrah Nabi Muhammad adong menang namar sarak antara suami dan istri. Suaminya beriman, istrinya nggak beriman. Istrinya beriman, suaminya tak beriman. Maka mereka hijrah sebagaimana diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Songoni menang pananggungannya lain. Songoni kesabarannya lain di dalam mempertahankan akidah dan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. On menang menjadi iktibar kita bahwa sana cobaan-cobaan neta hado pisan narion nadong do banding nasotikpe ibandingkan ujian do cobaan dihadapi umat-umat terdahulu sebelum kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jadi kalau kita tadi ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka inang surga ni Allahi harganya sangat mahal. Nang udangan inang harga ni surga ni Allah taala. Bahkan harus berkorban dengan darah, bahkan tidak jarang harus bertaruh dengannya nyawa. Sungguh maborat naman dapat pun surga ni Allah. Surga Allah tidak gratis. Surga Allah ada harganya. Surga Allah harus dibayar dengan kesabaran umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nenang mungkin di hari akhirat adong dia lang na masuk surga ya indah harani solatnya. Masuk surga lainang tungkin di hari akhirat bukan karena ibadah solatnya, bukan karena puasanya, bukan karena sodakohnya, bukan karena infaknya, inda benni umrohna, inda benni hajinya, aranya doina karena kesabarannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan dia masuk surga ni Allah. Bukan karena sholat, bukan karena puasa, bukan karena zakat, bukan karena haji, tapi karena kesabarannya di dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya surga Allah itu sangat mahal harganya. Kadang-kadang kita di dalam kehidupan ini harus berdarah-darah, bahkan tidak jarang meneteskan air mata. Mana itu kini mabaya ini mati mana kon parakacitan cobaan di namamu adong ditinggal kon ni suami, adong ditinggal kon ni istri, adong ditinggal kon ni dagana ade benni damol na baya parsarakani nga marsu be kecuali tukin na di hari akhirat ipiak kon marsuo pola sama-sama beriman antara suami dan istri dan anak dan cucu. Sebagaimana kata Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 23. Angkon namar iman do suamine, namar iman istrine, namar iman daganakne, namar iman orang tuane, namar iman pakumpune, baru matukin na yang manginang ikumpul Allah ni surga ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti yang gusto mo ni Ustaz, adong di kemungkinan na marsoy ibadat suami ni ba? Adong. Mulai na beriman suami ni ba? Mulai na termasuk ya anak-anak na beramal soleh di surah Ar-Ra'd ayat 20 didongkon Allah. Maka inang terpaksa may marpisah dengan terpaksa transit di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Transit jolinang indah langsung narsara. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kita menjalani kehidupan dunia ini banyak-banyak kita bersabar. Isi hamba-hamba ni Allah na bersabar, maka mereka mendapatkan kesudahan yang amat baik.
Amin dongkon Allah di Quran ini. Wa basiris sabirin. Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa bassiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziquna min qablu wa utubihi mutasabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun." Surah Al-Baqarah. Idokon Allah Subhanahu wa taala lehen madialai kabar gembira di hamba-hambangku na beriman, na beramal soleh, bahwa kelak bagi mereka ada balasan amal kebaikan, yaitu surga Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Aisyah kalak na sobar beriman, beramal soleh, bertakwa selama dia hidup istiqomah sampai tukinai mulak tuhadupan ni Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membalas amalnya dengan surga Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian kata Allah, ketika orang-orang beriman itu Allah berikan rezeki di dalam surga. Apa kata orang-orang beriman? Qalu hadzal ladzi ruziquna min qablu wa utubihi mutasabiha. Songonon mabaya rasul kini lehen ni Allah najolo waktu kami berada di kehidupan dunia. Maka mereka lah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya diakibatkan apa? Karena kesabaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabar mereka nama Allah. Ulang kita saya pupu nama upe. Arani dongkon Allah Subhanahu wa taala, man lam yaskur ala na'mahi wa lam yasbir ala bala'i falyakhruj minad dunya. Ise hambo-hambongku ni Allah naso bersyukur atas nikmatku, naso bersabar atas ujianku, ke mejalakia Tuhan selain ni Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira nang isi depe Tuhan ni selain Allah Subhanahu wa taala. Mulai indah sobari badi cobaan nelayan ni Allah. Mulai indah bersyukuri batu nikmat nelayan ni Allah. Idongkon Allah kemani jalaki Tuhan sial selainau ni Allah Subhanahu wa taala. Itu dia jalakan ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang layak kita sembah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu adong ison inang sada kisah ati bacaan narun jamu hadison ayah mak, mudah-mudahan menjadi pelajaran jamu dan bisa menjadi hikmah dalam kehidupan. Hadison diriwayatkan dari Atha bin Abi Robah. Hadison diriwayatkan dari Atha bin Abi Robah. Ia berkata, telah berkata kepadaku Ibnu Abbas. Jadi Atha bin Abi Robahon amanginang adong gurunya namar goar Ibnu Abbas, sahabat ni Nabi. Marcarito ni si Atha bin Abi Robah Ibnu Abbas tu sia. Menang carito ni sahabat tengok kamu dah. Telah berkata kepadaku Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apakah tidak perlu aku memperlihatkan kepadamu seorang wanita penghuni surga? Tersaru-saru wanita na ayah halayon namar dongan, mangkuling dongan yon tu sia, mangkuling Ibnu Abbason tu Atha bin Abi Robah. He bayo ordoramu upati daun dio sada anak boru penghuni surga niya. Idunion dupina idunia. Macaritonya lagi. Pordoramu upati daun diho sada anak boru penghuni surga. Majawab ni Atha bin Abi Robah. Tentu aku sangat ingin mengetahui. Tarsongon kamu dinang ade molamar kombur kamu. Pordoramu upatan daun diho sada anak boru na suyung ada matak marsido kan. Kira-kira ada jawabnya. Pormat tong ustad, pormat tok kele kan ni mo menang. Sungoni manggo sahabat inang mangecet.
Kira-kira nang kamu mangecet, kicet. Ada mah, mula bapak mangecet di Banjaran sangai loko kopi. Cari temu nang. Anggo sahabat tu ni nang so ni macari tu nyalai. Indah na mangecet ya ipinialak. Ade, harana na bahatan di halaki, mangecet ya lai, ay pinialak dari bahas nyalai. Yang bodison ya kinaw nanong na so ni insyaallah din. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi minokon Ibnu Abbas atau bin Abi Rabah pordoramu upati daun diho sada anak boru penghuni surga. Imenang isi pembicaranya lai on pelajaran baliton. Jadi mula mangicet kita nang tu sesama kita apalagi jamaah majelis taklim giot nagare pembahasan mana menambah amal ibadah. Pembahasan na menambah kekuatan di dalam beriman. Itu pembahasan. Ulang na mangicit yalak saja. Ngiramu umat isyahan songonak ini ya deh. Ulang do. Songon Ibnu Abbas do. Anak boru. Pordoramu upati daun diho. Sada anak boru na sumatak tahajud na. Songon ini na. Pordoramu upati daun diho. Sada anak boru na patuh marsuani. So ni magare pembahasan. Od pinang mulai at cokot atau mulai sadaran naron mula kinon. Itu karena tema pembahasan. Ade, insyaallah ade. Pembahasan na menambah iman. Ade. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Atok bin Abi Rabah menjawab pormat tongdongan, pordoraku memboto sada anak boru penghuni surga. Kira-kira muinang mulai dokon ipatidan nyamu sada anak boru penghuni surga. Penasaran dong kira-kira. Penasaran matong ustaz. Hamalwai amal ni anak boru. Kan ni bame. Sahabat pinang sumuni dole na jolo. Mulai dokon Nabi akan datang seorang laki-laki penghuni surga masuk menarongin pintu ini pete menak sahabat ise malai bayi dokon ni Nabi penghuni surga pete na denang maka naro sahabat sada sahabat dung masuk bayi on marupa bayunannya pete manaro sukya tu bekas nih marborngin joy situ luari tu borngin sanga dua malam ni bayi so bisi masuk surga. Aina ada tujuan ninang god itiru ya amal ni od pinang naron mulai cariton enak boron tiru amuate so bisa ta songon anak boron menjadi penghuni surga karena ninang sahabat-sahabati sahabiyahi ada boru di zaman ni Nabi na mangolu pialai dunia tay medokon Allah kalai penghuni surga may boto nang penghuni surga lai anggoy tenang kira-kira di surga entah. Medamu doy nang istana muno. Indah. Maka na Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid walaupun dia dulu masih hidup di dunia tetapi Allah telah mengatakan bahwa Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha adalah penghuni surga. Waktu jugu kinang malaikat Jibril dawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aman di malaikat Jibril. Hei Muhammad, indun istrimu Khadijah nangkan narotuson rak nagot pataru panganon sanga minuman ni malaikat Jibril. Wahai Muhammad, ya Muhammad, balik salami wa salamillah fa inna qad bana laha baitan fil jannah. Wahai Muhammad, sampaikan salam dariku dan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah telah membangunkan untuk Aisyah, untuk Khadijah, untuk Khadijah istana di surga. Kira-kira nang bennya harus bangunkan Allah istana bagi Khadijah di surga. Harani pengorbanan niya tu suaminya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harani pengorbanan niya kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Harani pertolongan niya kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ita pia mangina angkon na sungoni do angkon narari ta berkorban tu agama ni Allahon
asobari dapat surga ni Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan ni Khadijah inang habis sudah hartonya inang demi memperjuangkan dakwah Islam, demi memperjuangkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan inang dalam satu riwayat idokon Khadijah binti Huwailid, wahai Muhammad, kalau nanti setelah aku meninggal dunia engkau tidak menemukan sesuatu hal yang bisa untuk menolongmu, kalau perlu engkau menyeberangi laut, maka galilah kuburku, lalu pakailah tulang belulangku untuk bisa menyeberangi laut atau sungai tersebut. Ninginang songonima, makana wajar mainang Khadijah binti Huwailid mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Khadijah inang inda juga ada di anciti iya ala rohani suaminya inang. Mona marsak suaminya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isiri na menghibur na inang Khadijah binti Huwailid. Khadijah menang manenang pun Nabi Muhammad. Ingat kamu menang peristiwa turunnya wahyu yang pertama, Iqra. Turun na bintang yang gua hiro, lalu tu bagasan bagas. Menelakon ni Khadijah. Yulos iya nabinta. Ipatenang iya joloina. Dung sidung dungot modong baru marsapa ya. Dulangan na mo abang saya. Terkira-kira semua di menangan. Sidolang ama biar ko. Baru mamarcari itu nabinta. Nate, indah somon inay na niluarinang. Ido pe mulak suaminya itu bagas. Mo cobi pardok ko iya na. Olo mahabis gas abang habis listrik. Anak mulu na. Ujung na maci tulu dibayar. Kainom ya tulog. Jadi ita penang soon ito. Mula-mulak suami ni Beto bakas, ipate ng jolo. Indo na bang, anduk mo, mupasiap pa rin yan milas, mupasiap mangan mo, mesi kopi mo, sanggup din. Boratos na. Ikot masuk surga ni Allah. Harani borat na menang, maka na balasan na surga. Ang bumomoy ng hadi-hadiah na. Kipasangin. Yud na nang maramal na marumah tangga, ilayin Allah tungkin na hadiah na kipas angin. Malo johin nang namar suami sa umur hidup nang matak na karijete. Hadiah na kipas angin miya na. Nauzubillah min zalik. Maka konsumen Khadijah. Maka ibu-ibu ini jadilah seperti Khadijah binti Huwailid yang selalu menghibur suaminya, yang selalu memberikan ketenangan bagi suami. Indah juga renang bugo suaranya itu suaminya. Sementara banyak hari ini wanita di luar sana yang berani meninggikan suaranya daripada suara suaminya. Ini jadi pelajaran bagi kita ya, meniru kesabaran Khadijah binti Huwailid. Ini nang 20.000 DP pinjam udah nebagas epeng manabusi gas ugon di penaron gajiannya. Mada anak buru na lom-lomanon. Rotu na binta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isininya inang amang anak boru nalom-lomanon. Kira-kira nang aso malanga ako nidokkonya anak boru nalom-lom. Inda bisa lang aroy nakot sidokkon nalom-lom ni. Idokkoni saja gari nang anak boruon niya. Tiyo nidokkonya anak buru nalom-lomanon. Hazihil mar'atu syauda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sauda. Sauda. Nalom-lom. Hajarul aswad. Batuhi hitam. Jadi dukun Ibnu Abbas, anak buru nalom-lomanon. Rutu nabinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah niyo nina. Asli lang ay dukun Ibnu Abbas. Warna kulitnya. Pelajaran dito menunjukkan bahwa songon dia piamang, songon dia penang warna ni kulita. Bisa dito menjadi anak-anak na mulia di sisi ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulang kumar sa kinang bo pelom-lom ko birong golap. Songon kita kan golap-golap bentong kulit tadi. Lakalak Turki na bentar-bentar. Baya biya ma ustaz. Yang nalum-luman do baya masuk surga dah ustaz. Insyaallah masuk surga. Aminun Allah, inna akramakum indallahi
yang paling mulia di antaramu di sisi Allah, itulah orang yang paling bertakwa. Isa na paling bertakwa inang tukinay iman na masuk surga ni Allah Subhanahu wa taala, iman na paling mulia. Indah na paling bahatepeng, indah na paling tinggi jabatan, indah na paling terkenal, indah na paling cantik, indah na paling tampan. Ang na paling cantik menang na masuk surga para jolo ita na joko-joko malarat meton. Ang kon na botar menak so masuk surga akon na operasi plastik mida sulion. So ngartis-artis ka? Nah, maka dinukun Allah. Nah, paling mulia di antara hambanya adalah orang yang paling bertakwa. Indangin kekayaan. Maka ini nang bopena kayo ita nang konsumer sakita. Belum tentu lagi orang yang berharta lebih mulia daripada orang yang miskin. Ulang laya suruh mangligin anak na miskinina. Boleh jadi dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah kalau dia menjadi orang yang bertakwa. Ay mahikmah na nakit. Si Dokon Ibnu Abbas warna kulit na ade arana warna kulito ni nang inda pangiduan ton sugari bisa ita pangido bentar kita soalnya anak-anak Eropeo warna kulit, bentuk tubuh, bentuk hidung, bentuk rambut itu pemberian Allah. Manusia tidak ada campur tangan di dalamnya, betul dina. Maka namu sudah hadiron ibu-ibu on sudah deges-deges, bapak-bapak on sudah ganteng-ganteng. Darong na joko. Ibu-ibu pinang na joko inang. Yakin dong. Diges ko sudah idan doon mo. Ustaton namang gombal doon niya. Butul din na. Diges na mo inang ati. Bukti na stat niya. Digin ka mo itong. Hindi dong iso nigong na nadong ginjang. Anong iso ninang nigong na nadong ginjang? Sudah adop to. Makanya kita ini adalah sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nang konsumer sakita. Nang konsihi na alak na pesik may gung muna mancung may gung muna lom-lom maho na birong maho narata maho na bukan kehendak kita melainkan dia pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Indai sampai Allah tungkin na inang di akhirati aso lom-lom ko aso peseki gung wasi mancung ko aso jinjang obokmu aso pendek tanganmu indah. Ini sampai ni Allah tungkin na di akhirat ayah. Tu dia dipakai hoi umbi. Tu dia dipakai ho tangan mi, tu dia dipakai ho mata mi, tu dia dipakai ho pinggul mi, tu dia dipakai ho pat mi. Makanya itu enggak akan Allah tanya. Jadi ulang maksud kita. Ngerti? Bahwa pepesek kita yang tayang bertakwa itu sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita adalah orang yang paling mulia. Begitu juga kaum bapak-bapak. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Abbas, hadhil mar'atus sauda atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam roya marsuatin nabinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahamanya anak bori itu nabinta. Idong kon anak bori nang qalat. Dia berkata, inni usra'u. Inni usra'u. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini usra'u. Ada usra'u berpenyakit ayan. Penyakit ayan. Utamu lu nang penyakit ayan. Epilepsi. Saroita na nang ayan solpoton. Anak buru ni nang na solpoton. Anak buru nalom lumali. Sawan bahasa itanan ni. Roya tu nabinta. Amaniya. Ya Rasulullah, ini usra'u. Sesungguhnya aku berpenyakit ayan. Manon contoh ni sabar ate. Sesungguhnya aku berpenyakit ayan. Wa inni atakassafu. Dan kalau penyakitku ini kumat ya Rasulullah, auratku terlihat. Biar mentong baya amang. Biar mentong inang lamar penyakit ayan. Pola opot-opot bakit rapaya. Tarida au. Mangadi itu Nabi ya Rasulullah. Mula bakit penyakit ayat kon. Mula penyakit ronggot kon. Rameng ya Rasulullah. Tarida auratku. Kemudian wanita itu berkata, Fada'ullah li. Ya Rasulullah. Doaun ma. Tu Allah Subhanahu wa ta'ala. Asomalum penyakitku. Ahama pelajaran Nabi bisa diambil gini. Bayangkan kamu. Anak boro bilang masuk ni borak na penyakit ni na
les ipikir konya auratnya. Les ipikir konya auratnya, bapak-bapak. Hati, padahal namar penyakit no? Iya. Sementara nang bakat sanari anak ada buru di luaran. Sehat doia, kayo doia, togos doia, ngapor li dirasa aurat. Bahkan live di TikTok. Hati, bakat sanari di luaran, hindi somba, di luaran. Hati, anak buru, ngapa tidak kon aurat. Padahal medokon Allah Subhanahu wa taala jelas di surah An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 59, ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna. Wahai nabi, dokon matwadabuhumu, katakanlah kepada istri-istrimu, istri-istri orang beriman, anak-anak perempuan mereka, hendaklah mereka menutupkan jilbab ke seluruh tubuhnya. Jadi inang nedokon jilbab berdasarkan surah Al-Ahzab ayat 59 adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh mulai dari leher sampai mata kaki. Ima nedokon jilbab. Indah talokung inang. Mulai ulu warna naron himar. Dalilna surah An-Nur ayat 31, wal yadribna bihumurihinna, dan hendaklah mereka mengulurkan kerudung sampai menutup dadanya. Manidokon himar, himar kerudung. Jadi diperintahkan ibu-ibu memakai jilbab yang menutup badan dari leher sampai mata kaki, dan memakai kerudung yang menutup kepala sampai dada. Sonon boy tutup andorena. Deba anak iluaran marjil bapenang muslim ini. On saja do kibo. Nah sangat tiga kali ko beson na majikot na mau. Guar na jilbab sakaratul maut. Insyaallah sunnah nang midate. Alhamdulillah. Maka kan perintah ni Allah Subhanahu wa taala nang indah benda goyak rohnya Allah tiba on justru merupakan bentuk rahmat dan kasih sayang ni Allah tuh. Makanya bapak-bapak mungkin na ilo semangalehan balan tu ibu ne bagas manabusi baju ni dagana dongkon di ibu ne bagas itabusan baju na manutup aurat mulai siya nenek ulang itabusi baju you can see. You can dapat see, lihat. You can see, kau dapat melihat saya. Lihat kalak goyak rohnya. Tapi tidak ya. Ay mana? Ada. Jadi anak buron na kini nang naber penyakit ayanon, peduli do pia tu aurat niya nang padahal masongoni borat na penyakit niya. Ada. Ipikir ko niya do pia aurat niya nang sementara nakin bahan halak sanari. Sehat do ya ngapor di siya aurat. Padahal on perintah ni Allah. Wanita itu diperintahkan Allah menutup aurat sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang Allah. Mulai sendiri ng aurat ni wanita. Seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Artinya sholat din, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Debe nang habis sholat tarawih wida pas puasa Ramadan. Tera kunggu mau mana dong. Bujing-bujing dia sholat deh. Habis sholat tarawih keluar ngin pintu ni masuk jiti. Talongkungi pinang nahabang masya nulit. Abiti pinamaner bang ma tari darupa na marsaror pendek di bahasa. Na rohania menutup aurat hanya ketika sholat. Padahal perintah menutup aurat seluruh tubuh bagi wanita kecuali muka dan telapak tangan. Bahkan di hadapan yang bukan mahramnya adalah juga di luar sholat. Di luar sholat pinang angkon na semua itu indah hanya sholat di luar sholat juga. Bahkan di hadapan yang bukan mahram sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada wanita. Karena bahasan nari emang inang terjadi permasalahan gara-gara wanita tidak mau menutup aurat. Makanya ibu orang mengidahami bapak-bapak. Nah, boratat kami menjaga mata dia. Mai lakot pilih kero tujuloni. Nah sangat dia. Ima sorosong ni dokon Ustaz das Allah tipi.
tak dilihat dosa, tak dilihat barang bagusnya. Ade, nah sangabiannya. Maka tutuplah aurat. Sebagaimana tadi wanita yang berkulit hitam ini, walaupun dia berpenyakit ayan berat lain, des dipikirkannya di auratnya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanita itu berkata, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit." Ade. Jadi mi bote nang definisi jilbab nakitkan, belak salah dah. Jilbab adalah pakaian baju kurung, tidak ketat, tidak transparan, longgar dan menutup seluruh tubuh, dan itulah pakaian keluar rumah. Marbeda dengan pakaian keluar bagas, dawat pakaian ibagasan bagas. Ulang pakai nang pakaian ibagasan kamar keluar kamar. Ima sumar mare tenang. Jadi ibu-ibu madung marhijab deges, mar baju kurung, mar baju gamis, ibagasan nih adong depe pakaian ibagasan bagas. Baju tangan pendek, apalana anakin marsot. Ima pakaian ibagasan di baju kurung. Jadi madung marhijab deges, ulang ketat, ulang membayang deba marhijab deges teh mana ketat. Akhirnya membentuk lekuk tubuh. Tanda-tanda yang ada zaman ini. Jadi jaga aurat. Oleh karena itu wanita itu berkata, "Ya Rasulullah, doakanlah aku kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan padaku." Maka apa kata Rasulullah? Perhatikan jawaban Rasulullah. Qala in syi'ti sabarti walakil jannah. Hei anak boru, mula sabar ko di penyakit mi, maka bagimu surga. Bagimu surga. In syi'ti sabarti walakil jannah. Mula sabar ko anak boru penyakit mi, maka bagimu surga. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa in syi'ti da'autullah ta'ala ayyu'afiyaki. Dan jika engkau berkehendak, maka aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu. Tiga nang tawaran ni Nabi. Dua. Sada nangkin idoon Nabi, sada nangkin idongkon Nabi, sabar engkau bagimu surga. Nah kedua, aku doakan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala agar sembuh penyakitmu. Mula kira-kira hamu inang amang tawarkon Nabi, roho tu Nabi entah, ya Rasulullah, mardoa majoloho ya Rasulullah asa malum penyakit kon. Roh Nabi entah, kalau engkau sabar atas penyakitmu, bagimu surga. Tapi kalaupun engkau tidak mau, maka aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyembuhkan penyakitmu. Ini dia minangi video. Abo tu nang jawaban pun pasti pilih mu anggo bisa start da bodo dua man. Asip arana mu kop ibu nara marugi. Ono malu masuk surga ni usi. Ini dia minang kira-kira pilih mu. Ini dia sabar. Maka kata wanita itu, apa kata wanita itu? Qalat asbir. Qalat asbir. Berkata wanita itu, aku memilih sabar. Nanti dipilih nangahan. Sabar atas penyakitnya. Anggoi tarak pinang sampai opet jolo start. Epet jolo ya Rasulullah. Dan jo waktu berpikir 2 hari ini boleh. Anak buruan inang indah. Amannya langsung asbir. Ya Rasulullah, aku bersabar. Inde PT nang PT jo 2 jam dah berpikir jolo. PT jo cokot indah. Langsung dijawabnya, asbir, aku bersabar. Maka wanita itu memilih bersabar. Nah, walaupun penyakitnya amat berat. Nah, jadi inang amang mula dong dia taranita namar penyakit. Mula dong dia taranita na diuji teh. Karena itu namar beda-beda don ujian. Ada orang diuji dengan harta. Ada yang diuji dot jabatan. Dung manek jabatan yang itakut KPK buset. Suniru kan nabahan. Ada orang diuji dengan jabatan. Ada orang diuji dengan pangkat. Ada orang diuji dengan harta. Ada orang diuji dengan suaminya. Suaminya jadi ujian bagi dia. Ada orang diuji dengan istrinya. Ada orang diuji dengan anak-anak. Dan ujian paling berat adalah diuji
dengan orang terdekat kita sendiri. Angungin nalungin alak luar denang ro ujani sobar dite. Anak bersisik ku anak bersikop ku ni bisa deh. Yang orang terdekat ni benang. Na terdukun. Nang kun si suami ku ya nah bisa. Nang kun si anak ku ya nah bisa. Maka ujian terberat adalah dari orang terdekat. Imasoinang ilayan Allah di Quran yang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Beda minang kisah Nabi Yusuf. Songon dia sobarna Nabi Yusuf dimusuhi oleh saudaranya, dibuang ke dalam sumur, dijual jadi budak, masuk istana di penjara. Tapi lihat akhir daripada kisah Nabi Yusuf, dia menjadi penguasa dan pembesar di kota Mesir. Karena kesabaran Nabi Yusuf inang amang, maka Allah mengampuni dosa-dosa saudaranya yang 11 orang. Majawab ni Nabi Yusuf inang. Umman ituruni Nabi Muhammad. Umman ituruni Nabi Muhammad. Ketika Nabi Yusuf mengumpulkan saudara-saudaranya di istana bersama ayahanda Nabi Yakub alaihissalam. Amani Nabi Yusuf. Ingat kamu do pisang siap. Oh, engkau saudara kami, Nabi Yusuf. Oh, napadian doh, naurujuan doh, ya kan? Apa kata Nabi Yusuf? Maka Nabi Yusuf berkata, la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Hari ini tidak ada salah bagimu. Mudah-mudahan Allah mengampunimu. Gara-gara kesabaran Nabi Yusuf, Allah mengampuni dosa ke-11 saudaranya. Inilah yang ditiru Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad berhasil menaklukkan kota Makkah. Dung itaklukon Nabi inang kota Makkah. Mabir mapenduduk Makkahi anggoon marmara miton. Mate miton bit si Muhammad nilai asinang. Ingot kalay perlakuan nilai itu nabinta. Itu juri lain ko ni nabinta ilim parelay doot kotoran idokot kalay alak nariti. Bahkan mereka mau menimpa kepala Nabi dengan batu. Anong pinang saksi sejarah na malaki amu umrah dan haji. Ade. Majawab ni Nabi itu penduduk kota Makkah. Menurut kalian, apa yang akan saya lakukan kepada kalian ini bintang? Majawab ni penduduk kafir Quraisy Makkah, engkau saudara kami yang baik, engkau adalah orang yang baik. Maka Nabi Muhammad berkata, aku akan berkata sebagaimana Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Maka nenang sobaron na perluan nun dinamahun. Isenang napuna sifat sabar berarti telah meniru akhlak para nabi dan rasul. Bahkan isenang namar sobar, ise ayah namar sobar. Ketika dia mampu membalas, nang guna sebisa nang ibalas dia. Tapi dia memilih bersabar, maka itu adalah akhlak para nabi. Itu adalah akhlak yang mulia. Jadi milikilah sifat sabar. Sebagaimana tadi wanita ini memilih sifat untuk bersabar atas penyakitnya. Ulang ko na mangupit inang amang. Sapo kendo piyot tinginang namarnya ini. Sabulan do pinang namarnya. Inglelingan do sehat ilahin Allah. Mangupit mahuti. Padahal inglelingan dita iben Allah sehat. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka wanita ini memilih bersabar. Asbir ya Rasulullah. Tak tunggu besok, tak tunggu 1 jam, langsung saat itu juga wanita ini berkata, asbir. Maka aku bersabar ya Rasulullah. Nabi pun bersabar, Nabi Muhammad bersabar, Nabi Yakub bersabar, Nabi Nuh bersabar, Nabi Yusuf bersabar. Kemudian wanita itu berkata, qalat inni atakassafu. Bope sungoni ya Rasulullah. Bope yang memilih bersabar atas penyakitku. Tapi kata wanita itu, fada'ullaha an la atakassafa fada'alaha. Bope sungoni ya Rasulullah. Tetap mau berdoa, tetap mau bermohon kepada Allah. Mula bakit penyakitki asoles tertutup auratku. Maka berdoa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doa Nabi? Supaya kalau ketika penyakit ayat wanita ini kumat, auratnya tidak terlihat. Indah doaun malum bah. Doaun Nabi entah saja asal ulang tarida auratnya. Maka wajarlah wanita itu menjadi penghuni
surga. Ima sudah kunang kini nang adong dutukin nai alak di hari akhirat, na masuk surga bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena zakatnya. Arah ini nang betapa sering kita sholat, sementara sholat kita namarangan Allahu Akbar nih. Menengoknya na lupa dope nakin pamati kompor. Media nakit kucing kareta. Media nakin epek kuna mago na 10.000. Iro na itayon, atiyaso, sholat. Betapa sering kita sholat kita tidak busuk. Betapa sering kita datang ke majelis ilmu bukan karena lillahi ta'ala. Betapa sering kita berbuat amal soleh, berinfak, bersedekah, justru datang disertai dengan rasa ria dan bangga. Maka kata Rasulullah, kata para ulama, besok ada orang di akhirat yang masuk surga bukan karena sholatnya, karena puasanya, karena hajinya, karena umrohnya, tetapi karena kesabarannya dalam ketaatan kepada Allah. Jadi sobaroni nang inda benai timpa musibah saja. Sobar na taat pina perluan lo. Sabar menutup aurat, sabar mendirikan sholat. Apuratan inang na sholat. Sholat itu amat berat kata Allah kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Illa alal khashiin. Maka kita harus sabar di dalam kehidupan ini. Wasta'inu bis sabri wassalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Mau borat irasawi nang pananggungan amang namangulon, maka ambil wudu, dirikan sholat, mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bergantung kepada Allah, siapa yang memohon kepada Allah, maka pasti dia tidak akan pernah kecewa. Siapa yang berharap kepada makhluk, pasti dia akan menemukan kekecewaan, karena makhluk adalah manusia yang tidak sempurna. Dedek kita berharap rupa bayang kita kecewa. Maka jangan berharap kepada manusia, jangan mengadu kepada manusia, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wajibal wujud Allah Jalla Jalaluh yang maha sempurna, maha segalanya. Tusi mau yang mengadu. Ada tusi mau mangidul. Sangat asa joinak pangiduanmu pasti Allah akan kabulkan. Bukankah Allah berkata, wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i jada'an falyastajibuni wal yu'minu bil allahum yarshudun. Surah Al-Baqarah. Katakanlah wahai Rasulullah kepada hamba-hambaku, bila hamba-hambaku itu berkata dan bertanya tentangku, maka katakanlah Allah itu dekat, dan bila mereka berdoa kepadaku, maka pasti aku akan mengabulkan doa-doa mereka, tapi dengan dua syarat. Dua syaratnya kabulkan Allah doa. Dua, falyastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah mereka mengerjakan apa segala yang aku perintahkan, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Jadi mula porwan ta ayah inang dikabulkan Allah doa-doa anta. Kerjakanlah segala apa yang diperintahkan oleh Allah, tinggalkanlah segala apa yang dilarang oleh Allah, dan kita beriman dan bertakwa kepada Allah dan beramal soleh. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, on kisahnya nang boru penghuni surga yang berkulit hitam. Nih, pabahat hikmah disebutkan nakib. Warna kulit, kesabaran, kecepatan memilih kebaikan. Ngodong kebaikan inang ulang itu tunda. Anak borot pikan nang witunda ya. Muladong nyat muni nang nagot marsidoka opoti. Muladong nyat munu nagot umroh opoti. Muladong nyat munu nagot haji opoti. Sebelum Allah memanggil kita untuk pulang. Pulang sang inang manyosa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya. 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 Itu aja Bu. Imenak. Ya. Iya. Imena. Terima kasih. Apa hukum cadar di dalam Islam? Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cadar itu menurut sebagian jumhur ulama hukumnya adalah
mubah. Mubah. Apa arti mubah? Boleh dikerjakan tidak apa-apa, tak dikerjakan pun tak apa-apa. Nah, pendapat yang paling kuat hukumnya mubah. Kalau ada yang mengatakan sunnah, nah itu pendapat yang lain. Ada yang mengatakan wajib, itu juga ada dalilnya. Nah, toleh tepasalena, masing-masing punya dalil. Tetapi jumhur ulama, menurut yang saya pelajari, cadar itu hukumnya adalah mubah. Maka nang waktu berangkat umroh, tawaf di Ka'bah, tola dia menutup muka. Indah tola itu tutup wajah ni. Isenake berangkat umroh, tawaf di Ka'bah, menutup wajah, maka tidak sah umrohnya. Siapa yang menutup telapak tangan, tak sah umrohnya. Maka nak berangkat umroh ada boru, nah tola mar sarung tangan ni nang. Anggo mar sarung tangan, nah sah umroh ni. Bayar denda, bayar dam. Tidak boleh wanita menutup muka. Nah, jadi cadar hukumnya mubah. Ya, tapi kalau ada nanti yang mengatakan sunnah, tak pula kita salahkan. Ulang marbadamu itu inang. Naron marbadamu lang inon. Nu mubah do, si sunnah ulang. Karena yang mengatakan sunnah juga ada dalilnya. Yang mengatakan wajib juga ada dalilnya. Nah, maka silahkan ibu-ibu ikuti mana menurut ibu pendapat yang paling kuat. Kalau saya mengikuti pendapat yang hukumnya mengatakan ulama kita mubah. Indah palamar dosa, bope namar cadar. Songon dia solat. Bukankah dalam solat juga aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Mulai nang ro pialak lay mangalamar buru mulut bagasan. Ada ni tatapnya. Apa yang diperintahkan dilihat oleh Rasulullah? Wajah dan kedua telapak inun natolay ligin. Maka ulama mengatakan hukumnya mubah. Yang kedua, pertanyaan dari ibu kita, bagaimana hukumnya tentang suami yang tidak memberi nafkah kepada istri? Bahat lang asal ngono cenari. Masya Allah. Ade, pola bahat tong ya sunguna inang. Pada yang dibigi bapak-bapak onat ni. Coba inang undang bapak-bapak tu son. Sudah gala ite. On bida. Ade, so bahat bapak-bapak tu nama ngaji tu son. Idokon Allah di surah An-Nisa ayat 34. Surah An-Nisa ayat 34 ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim fas-sholihat qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Surah An-Nisa ayat 34. So nadong tuay na kriteria suami dan kriteria istri soleha. Adong si kriteria istri soleha, mula porrami ng istri na soleha, baca masuro An-Nisa ayat 34. Adong si kriteria na. Termasuk do stat istri soleha atau tidak, baca surah An-Nisa ayat 34. Mula na mangartiwo, asapay gurun patikin na menjelaskan. Karena waktu tanah cukup. Jadi idongkon Allah di ayati, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddallallahu ba'dahum 'ala ba'di. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di, karena Allah telah melebihkan laki-laki atas perempuan, yaitu dalam urusan pemberian nafkah. Aside nang yang hanya lakleon jadi kepala rumah tangga, karena kami punya kewajiban menafkahi keluarga. Apa hukumnya suami menafkahi keluarganya? Wajib. Maka inang mula adong suami namanya nyaon amanah, tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Padahal dirasia pual pail di luaran daripada mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Padahal sehat di bayi emang, maka dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nagodangan dosanya suami namanya nyaon amanah di rumah tangga. Harane dokon Rasulullah sallallahu fattaqullaha fin nisaikum fa in akhastumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Bertakwalah kalian wahai para suami dalam urusan kaum wanita, karena kalian telah menikahi mereka atas amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan menghalalkan kehormatan wanita karena nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi istri adalah amanah. Amanah yang akan ditanya oleh Allah bersama anak-anaknya nanti di hari akhirat. Maka berdosa hukumnya seorang suami yang menyanyiakan tanggung jawab dalam menafkahi istri dan anak-anaknya.
Ai menang. Kira-kira mah terjawab. Perlu? Oh, perlu dipatuhi. Dengarkan ibu ya. Inilah sering jadi permasalahan. Ustaz Nasura dia mau menasemono dosa nang isi deh. Selama suamimu tidak memerintahkanmu bermaksiat kepada Allah, maka para ibu-ibu wajib taat. Wajib taat. Untung Ustaz Nasura ada sembahyang mesuruh pesongonon mesuruh songonon. Dosanya isi ya memang inang. Dosanya dia yang tanggung kelak di hari akhirat. Allah akan tanya dia itu kan. Tugasmu apa ibu? Mengingatkan suami. Wabang mulakio mangomo ulang oban rasoki nasuhanan itu bagas. Ulang ko manako, ulang ko korupsi, ulang ko manipu, ulang ko mengurangi takaran dan timbangan ala namar jangan. Jadi ibu-ibu tetap wajib taat. Tidak ada alasan tidak taat kepada suami kecuali satu. Kalau suami ibu-ibu memerintahkan ibu bermaksiat kepada Allah, barulah ibu-ibu boleh tidak taat. Selain itu wajib taat. Borat dong, borat. Makanya bacaan suatu hadis ini nangat idukun. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dikatakan, "Ija shallatil mar'atu famsaha wa shamat sahraha wa hasanat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati." Jago muinang penutup terakhir no patonati. Jadi tetap wajib taat. Jawabannya tetap wajib taat. Kata Rasulullah SAW, apabila seorang wanita, apabila seorang istri dia menjaga salat 5 waktu. Nautikan benang jagoan mun. Obat dia. Sada tangan, tak perlu 2 tangan dan 2 kaki, hanya 1 tangan dan 4 jari. Catat, apabila seorang wanita menjaga sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kecuali lagi haid atau nifas, ya. Apabila seorang wanita menjaga sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, kecuali lagi berhalangan, kemudian dia menjaga kehormatannya. Ija shallatil mar'atu khamsa wa shamat sahra wa hasanat farja, menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya kecuali kepada suaminya. Ya. Maka ibu-ibu jaga kehormatan. Pahalanya sangat besar di sisi Allah SWT. Jaga kehormatan ibu-ibu kecuali kepada suami. Kalau kepada suami ibu-ibu wajib. Tak ada alasan ibu-ibu untuk menolak. Banyak masalah hari ini gara-gara urusan ini. Ya. Jadi apabila seorang wanita menjaga sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian dia menjaga kehormatannya, ibu-ibu tidak seperti wanita-wanita di luar itu like TikTok, menampak-nampakkan orang, ya, menjaga kehormatan kecuali kepada suami. Kalau kepada suami wajib, ya. Yang keempat, wa ta'at zaujah, dan taat pada suami. Nah, borat menang na nomor 4. Anggo sholat inang kala doa melak leon. Ulang B2 rakaat, 4 rakaat, puluhan rakaat, penang sanggup kamu deh. Bukti nih dia Ustaz, dikit kamu untung inang bulan Ramadan. Isa yung bahan di masjid sholat tarawih. Ibu-ibu. Nah, kala doa yung bapak-bapak. Anggo sholat binang na taral kamu. Ade, duha, tahajud, qobliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, sholat sunnah, qobliyah fajar. Sanggup kamu deh. Ade. Maka jaga sholat 5 waktu. Jaga puasa Ramadan, jaga kehormatan ibu. Sampaikan anak-anak perempuan kita jaga kehormatan, tutup aurat. Jangan nampakkan aurat kecuali kepada yang mahram. Kemudian yang keempat, taat kepada suami. Isinang na sanggup mengalakuan paton. Apa kata Allah kelak di hari akhirat? Kilalah, dikatakan kepada ibu. Yumumkun menang guar muli di jolo nyalak bahat, di jolo nyalak nabat kinna di hari akhirat. Bayangkan inang betapa bangganya dipanggil nama ibu. Udkhulil jannah min ayyi abwabal jannati. Masuklah engkau wahai hambaku ke surga dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Marpili yang inang pintu di surga inang. Marpili pintu di surga. Bobi Ustaz Indah nggak ada ahli tahajud, bisa masukin ahli tahajud, bisa. Bobi nggak indah juga ada marsidoka, bisa masuk dari pintu ahli sedekah. Bobi nang indah juga ada marjihad, tapi wanita yang taat kepada suaminya bisa masuk dari pintu ahli jihad. Walaupun dia dulu ketika hidup di dunia dia tidak pernah berjihad di jalan Allah. Maka jaga yang 4 ini. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan, kemudian taat pada suami.
maka kelak nama ibu akan diumumkan di hadapan orang banyak, dipanggil untuk masuk surga Allah dari pintu mana saja yang dia inginkan. Sanggup ibu-ibu? Insya Allah. Bobi boratus. Maka ibu-ibu wajib taat kepada suami. Maka kata para ulama, suami itu bagi seorang istri hampir nyaris jadi Tuhan. Ben nasotola menang isomba manusia. Maka kata Rasulullah, andaikan manusia boleh sujud kepada manusia, airukun Nabi, maka pasti akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suami. Suami nyaris jadi Tuhan bagi seorang istri. Ben nasoto lalu menang. Maka perhatikan posisimu di hadapan suamimu. Kata Nabi kepada seorang wanita, roh Nabi kata sadada baru. Hei anak baru, adong do suami. Maka kata perempuan itu, naam ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Pasti Rasulullah kepada wanita itu, huwa jannatuki wa naruki. Suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Maka wanita yang soleha, dia tidak akan bisa tidur sebelum dia meminta maaf kepada suaminya di malam hari dan mengambil tangan suaminya. Baik suaminya yang salah maupun istri yang salah, maka dia meminta maaf kepada suami. Sanggup pinang? Boratus tan. Datang ini rasa bayunya. Maya na sana, abu saya tapi menginum maafnya. Surga bagimu. Bahkan berpilih dari pintu mana saja yang diinginkan. Maka jagalah yang 4 ini. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan, taat pada suami. Maka kelak di hari akhirat, ibu akan diumumkan namanya, dipanggil Allah untuk masuk pintu surga dari pintu mana saja pun yang diinginkan. Demikian mungkin. Ada yang lebih? Sama-sama ibu. Ada yang lebih marsabat? Ada yang biar nama jam pitu. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rumah tangga kita semua adalah Allah jaga dari perkara-perkara yang tidak baik. Rumah tangga kita Allah jadikan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, bahkan sampai nanti ke negeri akhirat. Allah kumpulkan kita bersama suami kita, istri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Insyaallah kita semua nanti, bahkan tidak cukup sampai di situ, karena kecintaan kita kepada Al-Qur'an, pengamalan kita kepada Al-Qur'an, pemahaman kita kepada Al-Qur'an. Kelak kita adalah orang yang Allah berikan kesempatan untuk mensyafaatkan 70 orang daripada anggota keluarga kita kelak, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mulai nang ilian Allah dita kesempatan mensyafaatkan 70 keluarga niba selamat di basa bagas, insyaallah. Barakallahu fikum wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimin sultanik. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isram kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اكفنا بعلمك حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Astagfirullahaladzim Rabbana anzalna bidayatina Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai kajian kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang
akan disampaikan oleh Ustaz kita agar bermanfaat bagi kita semua dan diterima kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.